Henry. Gua Sony. Komm mit mir, wir fahren in meinem Trabi. Sebelum ada nama Rookie Distribution ya gue pribadi emang gue ngerilis split album di tahun 2000. Itu band Jerman, Roy Munstrup dengan band Bintaro, Skinlander. Mulai dari situ di tahun 2014 lah gue baru kepikiran tuh untuk bikin nama label. Kita rilis 4-way split kaset dan piringan hitam vinyl. Namanya 101% Proud 4-way split album. Band-bandnya sih ya band-band deket-deket aja sih. Suppressed Boy, Bintaro, Compatriot Bintaro, Red Alert dari Inggris masih deket juga. Foreign Legion juga dari band Eropa lah masih deket juga. Kerjasama dengan teman di luar di Australia kalau nggak salah. Ya, ini piringan hitamnya. Inilah rilisan pertamanya nih, RD 001. Ini kasetnya. Nah ini kasetnya. Yang kedua ngerilis Booze and Glory. Cause we got nothing else to do. Lots of skinheads, screws, customers, grumpy coats full of trouble. Nah di sini kita udah mulai kepikiran nih ganti nama. Jadi karena Rookie Distribution itu distribusi ya sebenarnya kan. Kalau untuk rilisan kita ganti jadi RD Records. Memang khusus untuk merilis gitu. Kalau Rookie Distribution sifatnya universal lah. Bisa merchandising, bisa mendistribute stuff lah apa aja gitu. Yang memang kita suka. Ini sebelum mereka datang ke Indonesia memang ya kita buatin dulu rilisannya di lagu-lagu yang ada di album mereka sih sebenarnya, dan memang semuanya sudah official. Kita memang bilang ke mereka. Terus ngerilis lagi Old Firm Casual, salah satu personel Rancid juga nih, konon katanya Lars Fredriksson. Gitu. Jadi kita pada ya kita izin lah sama abang kita Lars. Ini kerjasama dengan Warrior Record nih waktu itu. Split album, namanya Oi Calling, The End dengan Full Time Skin. Nah, di sini kami kepikiran memang pengen nyatuin band lawas lah ya, yang mungkin teman-teman di Jakarta atau daerah lain belum kenal Full Time Skin siapa, atau teman-teman di daerah lain belum kenal The End siapa. Ini band glam rock, temen juga nih, ini lebih dekat lagi nih di Australia. Ini dirilis sama tulisan ke-6. Ini tahun 2016. Gitu. Ya ini memang banyak mungkin ya teman-teman di sini nggak pada tahu ya, memang selain juga kopiannya nggak banyak dan juga kita lebih banyak ngirim ke luar sih. Yang ketujuh di tahun 2016 rilisan dari band Angelic Upstart, albumnya Ballingdon Bastard. Jadi di Eropa dirilis CD, nah, kita RD Records merilis versi kasetnya. Ada lagi merilis apa lagi sih? Kompilasi Street Level Sound volume 1 ya, mudah-mudahan nanti ada volume 2 nya. Bandnya sih campur, ada band dari Indonesia, Compatriot, ada band dari Eropanya sih, Suppressed Boy juga ada. Nah ini juga kita kebetulan nih salah satu idola temen-temen nih, kita rilis bandnya
dari Perkele, albumnya Best from the Past. Di Eropa dirilis CD dan Piringan Hitam, kita ngerilis kaset di sini. Ya dari semuanya sih sebenarnya ini semua karena hobi, dan bagi kita selama kita senang, selama kita passionnya di situ, kita juga saling tukar informasi tentang musik, tentang apapun lah ya. Itulah yang menjadi motivasi kami untuk ngerilis band dari mana-mana sih sebenarnya, nggak harus dari luar, tapi memang dasarnya apa yang kita senangi pertama, memang apa yang kita suka, musik, kemudian kita kenal gitu. Jadi dasarnya kita nggak terlalu mikirin sih kejual berapa kopi kita nggak mikirin. Yang penting pertama kita basicnya senang, kita senangin ya kita lakuin. Paling yang lebih ke ini ya, ke Piringan Hitam sih sebenarnya. Permasalahan di bea cukai ya, lebih ke bea cukai, karena bea cukai itu punya peraturan bahwa dia tuh hanya terima dari luar ke sini tuh hanya 10. Sedangkan sebenarnya kita pengen bikin tuh lebih dari 10. Paling yang lebih sulit ya ini. Ya lebih sulit soal pengiriman materi Piringan Hitamnya lah. Ya, sebenarnya memang kita pengen lebih banyak lagi kopiannya. Cuma karena ada peraturan di negara ini soal biaya masuk pajak, ya, jadi kita kirim ya hanya bikin 10 kopi lah, ya kira-kira 10 lah. 10. Iya. Untuk artwork dari pembuatan flyer, cover kaset, semualah ada temen kita dari Bintaro, Oblek, itu memang ngebantu. Biasa tim di kita juga ngebantu pembuatan segala macam lah, yang desain semua ini, termasuk yang ini Senggori ini. Memang dia punya kemampuan khusus untuk artworking. Web culture design itu betul-betul pribadi sih. Artinya memang ya kesenangan pribadi, dokumentasi pribadi, ingin komunikasi dengan apa yang saya senangin aja. Semua saya tuangkan di situ. Ya memang amatir, hanya sekedar interview sih. Tapi ya itu kesenangan pribadi. Memang dokumentasi pribadi saya. Di situ pernah saya interview Fox Bearer, Last Resort, Jenny Wu, Bad Manners, Major Accident. Ya itulah, teman-teman bisa lihat. Ya kalau yang mau lihat ada di websitenya webculturedesign.blogspot.id. Borneo Oi Fest ya salah satu bentuk dedikasi kita sih ke komunitas. Artinya kita memang di Rookie Distribution juga nggak ada batas wilayah. Selama kita support, selama kita memang pengen support siapa gitu ya, kita bantu. Borneo Oi Fest ya memang konsep dari Rookie Distribution juga, dari teman-teman di Borneo juga, dan gak lupa juga ada dari Wiro Skablon itu bantu juga dalam pembuatan t-shirt merchandise-nya. Ya artinya kita menjalin kerjasama lah dengan Indonesia, Malaysia gitu. Kita ajak Bien untuk tampil, main sebagai headline. Saya dengar juga masukan dari mereka mau ngajak band siapa dari Indonesia gitu ya. Dan di situ saya kontak ke Wiro Skablon ya. Wiro bantu pembuatan merchandise-nya, teman-teman di Borneo senang. Ya udah, terjadilah gig tersebut gitu. Nah, untuk gig lokalnya waktu itu ya yang 18 tahun No Man's Land, kebetulan juga No Man's Land pada saat itu mau rilis album yang dirilis sama dari Eropa. Nah, itu kita bantu rilisnya, walaupun memang itu rilisan dari Eropa khusus ya. Artinya nggak dirilis di sini pada saat itu ya. Bertepatan dengan band No Man's Land yang ke-18 tahun yang terbentuknya. Kita bekerja sama kontak dengan anak Malang dan sama dari No Man's Land-nya dari 2012 ya San. Nah, dari kita ngajak BN untuk opening acara 18 tahun No Man's Land itu, karena
yang jadi headline ya No Man's Land pada saat itu. Kenapa The End? Karena kami ingin melihat dua band yang dedikasinya cukup lama di komunitas main gitu bersama gitu. Dan memang The End kebetulan juga kalau nggak salah ya belum pernah main ke Malang pada saat itu ya. Ya kita semua saling support semua. Berhasil lah ngebuat kita ngasih dedikasi gig 18 tahun No Man's Land. Waktu Jenny Wu main ke Indonesia pertama kali, memang yang kami kontak itu memang Jenny Wu-nya langsung. Kita ceritakan apa adanya kepada Jenny Wu, dan Jenny Wu sangat tertarik mau melihat karena memang menurut mereka scene di Indonesia ini unik. Halo Indonesia, nama saya adalah Jenny Wu here on the streets of Rome. But I'm looking forward to seeing you soon. In 2 weeks, I'll be playing in Jakarta, Bali, and Central Java. So I hope to see you there. Uniknya dengan jumlah yang sangat masif, yang sangat banyak, dan konon katanya terbanyak di Asia, ditambah dicampur dengan budaya lokal Indonesia gitu. See so many old friends here tonight. This one goes to all the skinheads of Indonesia. And if they wanna try something, we'll try harder. And if they wanna go the distance, we'll go farther. And if they wanna take this to the end of time, and we'll fight longer. Because what doesn't destroy us makes us stronger. Ini memang saatnya kita memperkenalkan komunitas kita di sini dengan kearifan lokalnya. Datang ke Jakarta, melakukan beberapa gig lah di Jakarta, di Bandung, dari Rookie Distribution, kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta Ska Foundation, lagi-lagi dengan sahabat kita Wiro sebagai official merchandise-nya. Hi, my name is Jenny Wu, live here in Jakarta. I want to talk a little bit about Jakarta Ska Foundation. It's a pleasure and an honor to be here at the gig tonight and to support this and to see that Jamaican music is alive everywhere in the world. So keep on supporting it and keep it real. Itu kita manfaatkan untuk mengenalkan kearifan lokal yang memang mereka nggak pernah dapetin gitu. Ya, kita manfaatin waktu yang sedikit, kita ajaklah kampungnya Ujang misalnya. Tasik, iya. Di daerah Tasik ya, nah, daerah Tasikmalaya. Banyak sawah, banyak tani, padi, dia semua. Sampai langsung melihat beras bisa gitu, beras ada gitu kan. Iya. Tadinya kita nggak ada kepikiran ke sana. Kita niatnya balik ke Jakarta. Tapi waktu udah tengah malam, ya udahlah, kita putuskan main ke Tasik. Sampai di sana jam 4 subuh. Jam 7, jam 8 pagi lah kira-kira kita sarapan dulu. Kita ajak mereka ke sawah. Dia kaget ngelihat petani, terus dia kaget dari tanaman bisa jadi beras. Nah, ini namanya working class berarti. Yang selama ini mungkin di negara mereka nggak ada gitu ya. Mungkin di sana pabrik ya, atau sudah berteknologi gitu. Nah, di sini masih manual. Dia melihat yang namanya kerbau, dia melihat yang namanya sawah langsung, apa yang mereka selama ini makan. Akhirnya mereka ngelihat asalnya dari mana, ya dari sini. Ya di situ yang kita bisa kasih gitu ke mereka oleh-olehnya, supaya apa yang mereka lihat ini mungkin bisa diceritakan sama mereka berdua ketika mereka kembali ke negaranya. Booze and Glory live di Indonesia, main di Karburator Spring, daerah Bintaro juga sini. Itu pertama memang kami RD Records merilis kasetnya dulu karena ingin memperkenalkan musik Booze and Glory dulu. Menurut kami pada saat itu orang belum banyak yang tahu musiknya Booze and Glory. Biar saling inilah kita tukar informasi, sharing siapa sih Booze and Glory, bagaimana sih musiknya. Kita lebih ke musiknya lah. Oi oi Jakarta, we are Booze and Glory, we are here, are you ready for tomorrow? See you in the pit.
kita bantulah rilisin kasetnya di sini. Tahun berselang, tahun 2015 barulah dari Rookie Distribution teman-teman Bintaro juga kita kontak Warrior, kita kerjasama dengan Warrior untuk ya ini mendatangkan Booze and Glory ini main pertama di Indonesia. Iya, itu prosesnya panjang banget memang. Bisa dibilang untuk prosesnya Last Resort datang ke Indonesia tuh 2 tahun. Waktu itu ya tahun 2011 kan gignya. Jadi 2009 kita baru arrange. Saya sendiri baru arrange karena saya ngontak komunikasi dengan Last Resort itu emang udah lama sebelumnya. Last Resort juga pengen main ke Indonesia, tapi nggak tahu caranya juga. Gimana caranya supaya Last Resort main ke Indonesia bertahap. Pertama ke Jepang dulu. Nah, dari Jepang lah yang membiayai Last Resort main transportnya semua. Saya kontak teman di Filipina. Di Filipina juga nggak sanggup. Campur putus asa juga. Gimana ini caranya? Ini. Saya coba kontak lah teman di Singapura. Singapura sanggup untuk mengcover biayanya dari Jepang ke Singapura. Singapura juga menyanggupi biayanya dari Singapura balik ke England. Kenapa mereka menyanggupi? Karena memang pada saat itu teman-teman Bintaro lah yang mengelok itu Last Resort. Kalau nggak main di Indonesia, semua tour yang di Jepang dan Singapura batal. Ya memang itu keinginan Last Resort juga. Mereka nggak mau hanya mentok sampai Singapura. Setelah sudah dapat jawaban dari Singapura, mereka oke untuk transport semua. Barulah saya, teman-teman Bintaro coba komunikasi dengan Utai. Kami dan Utai belum ada melibatkan yang lain pada saat itu. Ternyata komunikasi dengan Utai pun agak kebingungan mengcover biaya transportasi dari Singapura ke Indonesia, ke Jakarta, terus balikin ke Jakarta Singapura. Selama proses, akhirnya ya di tahun 2011 baru bisa terlaksana sesuai kesepakatan. Tour di Jepang, Last Resort main di Jepang. Saya komunikasi dengan vokalis band dari Headrickers, terus teman-teman di Singapura, terus main di Jakarta, dan Malang menyanggupi semua tiket transportasi semua ditanggung di Malang, selama di Malang. Ya memang sangat berkesan buat mereka, lagi-lagi sangat berkesan karena apa yang mereka dengar tentang skinhead di Indonesia, ya akhirnya bisa melihat langsung gitu, dan mereka kaget segitu antusiasnya skinhead di Indonesia untuk denger dan singelong sama mereka gitu. Band pertama kali, band legend, band England, band Eropa pertama kali main di Indonesia, ya inilah mereka, Last Resort. Ya buat Rookie Distribution merasa band DN sudah saatnya sih tampil atau memperkenalkan di negara tetangga, Singapura, Malaysia dulu lah. Buat saya band yang berdiri terbentuk tahun 93 itu udah sepantasnya jadi headline dan tampil durasi kalau bisa 1 jam gitu. Ya dia mainin 1 album karena kita kan main jauh ya, artinya ya kita memperkenalkan album kita gitu. Ya di situ saya ngebantu DN untuk memperkenalkan lagu DN dan merchandise DN untuk bisa didistribusikan di Singapura dan di Kuala Lumpur. Responnya sangat bagus dari teman-teman Singapura dan Kuala Lumpur. Yang selama ini sebelumnya banyakkan teman-teman dari Singapura dan Malaysia yang main di Jakarta kan gitu. Seiring berjalannya waktu sepertinya tidak ada respon balik untuk band dari Indonesia tampil di sana gitu. Akhirnya saya sedikit mengkritik sih. Ternyata mereka sangat welcome gitu. Dan dari DN-nya siap gitu. Saya bilang memang DN untuk bisa main tampil nggak cuma 3 lagu, nggak cuma 5 lagu gitu. 1 album, at least respon dari Singapura dan Kuala Lumpur mereka senang gitu dia bisa tampil. Datang ke Kuala Lumpur mau datang acara gig SCAB yang udah lama vakum. Iya di situ kita Bintaro ya refreshing lah sekalian bareng Staff Fresh Boy ke Kuala Lumpur buat gig lagi di sana. Namanya Rock in KL ya San. Ya dibuatin mini gig sih. Di rumah api. Oh itu buat kita sangat berkesan. Kenapa? Buat kita seperti CBGB New York. Dia punya tempat naungan scene, bisa jadi tempat kumpul, ngobrol, sekaligus gig. Mungkin itu bisa jadi apa ya? Inspirasi buat kita juga gitu. Ada 100 spot
atau bahkan banyak spot jadi tempat silaturahmi, jadi tempat ya memang titik kumpul gitu. Rumah Api itu buat kita berkesan lah, termasuk gig SYB. Ya buat teman-teman yang punya ide sangat bagus ini, dengan adanya ide buat gig Skinhead Jambore ya, tetap semangat walaupun pandemi begini, tetap berkomunikasi, kita bersatu setiap kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, semua, Sumatera, Kalimantan, Bali, semua yang dari tanah pada muncul, yang dari langit pada turun. Ya, kita ketemu di bumi ini, bumi Indonesia ini, kita bersatu, ya kita satuin visi supaya apa yang kita harapkan gig Skinhead Jambore ini bisa terlaksana, sukses dan berkelanjutan, jangan cuma sampai di sini, seterusnya, termasuk archiving ini buat jadi cerita digital kita gitu. Ya buat teman-teman semangat ya.